Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Sudianti. Saya dari kelas A319, NPM 191446000099. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak. Jadi di sini soal nomor 1 menjelaskan masalah tentang kasus mahasiswa diwajibkan memilih 3 di antara 5 kasus di bawah ini. Saya akan memilih kasus yang pertama, kasus Laut Cina Selatan. Yang kedua, peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Yang ketiga, isu PKI di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kasus Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan menyimpan minyak dan gas yang berlimpah. Cadangan minyak dan gas yang diperkirakan oleh pejabat Amerika setidaknya setara dengan cadangan minyak yang ada di Arab Saudi. Laut Cina Selatan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Laut ini salah satu yang paling penting secara strategis dan paling yang akan diperebutkan di abad ke-21. Bagian utara laut ini mencapai pesisir Cina yang mengklaim hak atas perairan ini secara historis sejak beberapa abad yang lalu. Kini Beijing mengklaim lebih dari 95% Laut Cina Selatan dan mengandalkan kawasan tersebut sebagai pemasok 85% impor minyak mentah Cina. Cina juga mengklaim pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan dan telah membangun sekitar 1.300 hektar lahan untuk menopang sebagian besar infrastruktur militer termasuk landasan pacu yang mencakup panjang untuk bisa menampung pesawat pengebom. Banyak negara-negara barat yang mendesak Beijing untuk memenuhi konvensi PBB tentang hukum laut yang mengatur zona kontrol maritim berdasarkan garis pantai. Tapi Cina memandang peraturan pengelolaan maritim yang didukung oleh PBB bertentangan dengan hukum di dalam negeri. Bahkan Cina menganggap peraturan tersebut sebagai alat hegemoni Barat yang dirancang untuk memperlemah pengaruh Cina sebagai kekuatan dunia yang semakin luas. Dan yang B, peran WHO dalam mengatasi pandemi COVID-19. Secara periodik ada beberapa negara melakukan latihan bagaimana menangani pandemi ini. Bagaimana mengkoordinasi, bagaimana menangani human deteksi kasusnya. Negara-negara seperti Vietnam, Mongolia, dan Cina yang patuh mengikuti latihan kesiagaan ini dan tingkat kepatuhan tinggi sewaktu terhadap dengan krisis pandemi COVID-19. Mereka jauh lebih siap. Contohnya Vietnam. Vietnam itu angka kematian atau case fatality rate-nya Vietnam itu angka kematiannya mencapai hampir 0 dan mereka mampu mengendalikannya dengan betul. Namun kini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia adalah pengembangan sebuah vaksin anti COVID-19 dan kembali WHO menjadi sorotan dunia. WHO bersama mitra-mitra kerjasama terdiri dari negara donor, lembaga penelitian dan industri telah mengembangkan sebuah WHO Blueprint on COVID-19 atau cetak biru penelitian pengembangan WHO untuk COVID-19. Sudah ada 115 kandidat vaksin di seluruh dunia dan 5 sudah memasuki tahap penguji klinis. Mengingat inisiatif penelitian dan pengembangan ini adalah sektor swasta, maka untuk menjadikan vaksin anti-COVID itu sebuah obat yang terjangkau oleh masyarakat umum, perlu ada pengaturan baru berupa akibatnya
anak-anak tidak lagi mengerti tentang bahaya komunis PKI. Menurut dia, jika dicermati, anak-anak hingga sarjana yang lahir tahun 1980-an dapat dipastikan tidak mengetahui tentang PKI. Kemudian pada giliran saat ini lambang PKI malah dianggap sebagai tren bagi anak-anak muda. Kondisi seperti ini tentu sangat berbahaya. Kemudian berlanjut ya, saat ini mulai masuk ke dalam ranah konstitusi, tentu dengan harapan untuk membuka ruang bagi gerakan komunisme agar lebih leluasa. Soal nomor 2, menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tentang Laut Cina Selatan tersebut sudah bisa dilihat bahwa dari bagian utara laut ini yang mengklaim haknya terhadap perairan tersebut secara historis sejak beberapa abad yang lalu. Beijing mengklaim lebih dari 95% Laut Cina Selatan, mengendalikan kawasan tersebut, memasok 85% impor minyak mentah Cina. Lalu untuk memenuhi konversi PBB tentang hukum laut yang mengatur zona kontrol maritim berdasarkan garis pantai. Soal nomor 3, mengembangkan kebijakan publik. Jadi di bagian ini saya akan menyampaikan 5 langkah kerja yang dinilai paling efektif dalam mengatasi kasus yang sudah dipilih. Yang pertama, tidak membedakan satu sama lain, semuanya sama. Yang kedua, seharusnya Cina tidak terlalu mengklaim pulau-pulau kecil yang ada di lautan Cina Selatan. Dan yang ketiga, sebaiknya Laut Cina Selatan memberikan peraturan yang tidak terlalu mencengangkan dan mengikuti aturan yang ada. Yang keempat, peran penting bagi keberlangsungan ekonomi bagi negara-negara tetangga. Sebaiknya Beijing bisa untuk memenuhi konversi PBB tentang hukum laut yang mengontrol zona maritim berdasarkan garis pantai. Soal nomor 4, yaitu mengembangkan suatu rencana tindakan. Yang pertama, bisa dibicarakan dengan baik-baik bahwa semuanya harus sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Meminta kebijakan pemerintah yang terkait untuk tidak mengklaim pulau-pulau kecil yang ada di Laut Cina Selatan, karena bisa saja masih banyak orang butuh akan tempat tersebut. Yang ketiga, mengusulkan ke pemerintah untuk tidak memberikan peraturan yang baik dan tidak terlalu keras dalam memberikan peraturan. Dan yang keempat, dan meminta pemerintah untuk keberlangsungan ekonomi bagi negara-negara tetangga, karena masih ada negara yang susah dalam keberlangsungan ekonomi. Dan yang kelima, karena Beijing tidak terlalu mematuhi peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan tetap saja menganggap bahwa peraturan tersebut sudah dilakukan, maka dengan baik kita mengusulkan bahwa harus ada penegasan dan mematuhi peraturan tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.